Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Aprilia Imani, NPM 5021032, kelas 4B PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memahami Elemen Kurikulum 2013, Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Materi yang pertama yaitu elemen-elemen Kurikulum 2013, Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Pada elemen-elemen kurikulum, yang pertama yaitu Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses. Selanjutnya yaitu Standar Kompetensi Lulusan atau SKL Kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan dalam Kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri dari atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengahnya. Pada standar kompetensi lulusan SDMI pada kurikulum 2013, yang pertama dimensi, yaitu yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian kualifikasi kemampuan, yang pertama memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Yang kedua, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan dengan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian materi yang terakhir yaitu standar proses kurikulum merdeka. Pada standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal, yaitu meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya, standar isi dan standar proses kurikulum 2013. Pada standar isi yaitu standar isi merupakan kriteria mengenal ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian pada kurikulum darurat, standar isi dan standar proses. Pada kurikulum ini dengan menyederhanakan KI dan KD dengan tujuan agar kelihatan pembelajaran selama penerapan kurikulum darurat ini dapat berjalan dengan baik dan tidak memberatkan pendidik dan juga peserta didik. Langkah kedua adalah pembuatan dan penyusunan modul oleh pendidik agar materi pembelajaran dapat mudah dipahami peserta didik. Langkah ketiga adalah penyusunan RPP yang disesuaikan dengan KI dan KD yang telah disederhanakan. Langkah keempat adalah melaksanakan pelatihan penggunaan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain yaitu bertujuan pendidikan nasional,
tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan standar tenaga pendidikan. Selanjutnya, pada standar isi kurikulum merdeka. Standar isi adalah suatu kriteria minimal yang mencakup anak tanggal lingkup materi guna mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan SKL. Materi dalam standar isi adalah bahan kajian dalam mata pelajaran yang berupa muatan wajib sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Mata pelajaran wajib sesuai dengan standar isi kurikulum merdeka yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan rohani, keterampilan dan kejujuran, dan kemudian muatan lokal. Kemudian materi yang terakhir yaitu standar proses kurikulum merdeka. Pada standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal, yaitu meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga penilaian proses pembelajaran. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.